Keputusan Reyhan memulai kehidupan baru sangat mempengaruhi Miran dan keluarga Sadolu. Sebisa mungkin Miran berusaha agar tetap bersama wanita yang dia cintai meskipun dia tidak tahu caranya meluluhkan hati Reyhan kembali. Gonul mengambil langkah besar setelah Azize menipunya dengan catatan yang dia temukan di kuburan. Dia menggunakan Firat untuk menghadapi dan mengungkap permainan Azize. Firat menghadapi Azize untuk meminta penjelasan isi surat yang dia tulis. Azize telah mempermainkan seluruh anggota keluarganya sendiri dengan hidup dalam kebohongan. Firat tidak tahan dengan tindakan kejam Azize. Dia mengajak Esma untuk pergi jauh dari Azize. Di sisi lain, Hazar dan Miran mencari keberadaan Reyhan di mana-mana. Mereka mencari di semua tempat tapi tetap tidak menemukan Reyhan. Firat yang ditampar dengan segala kebohongan dan permainan sangat marah karena sang ibu tidak mau ikut pulang bersamanya. Miran berterus terang bahwa Esma diperintahkan olehnya untuk tetap di samping Azize. Firat sangat marah tetapi dia harus menghadapi kebenaran bahwa Reyhan bukan putri Hazar. Azize memanfaatkan kondisi Reyhan untuk menghidupkan kembali rencana balas dendamnya. Azize menyelidiki ayah kandung Reyhan. Reyhan yakin jika Azize tidak akan berhenti membahayakan Miran dan keluarganya di setiap kesempatan. Tanpa rasa takut Reyhan mengancam Azize apalagi saat Reyhan tahu Azize menculik Gul. Hazar dan Miran tidak tahu lagi caranya membujuk Reyhan. Tetapi mereka tidak pernah menyerah untuk mendapatkan Reyhan kembali. Ketika Hazar dan Miran menyerah mendapat ampunan dari Reyhan, Reyhan menghilang. Reyhan terjatuh dari kudanya. Orang misterius membantu Reyhan dan mengantarkan Reyhan ke pondok. Miran datang ke pondok setelah mendapat pesan dari orang misterius itu. Saat Reyhan tersadar, orang misterius itu menyelipkan catatan lain di tangan Reyhan. Insiden kecelakaan yang dialami Reyhan membuat keluarganya khawatir. Hazar dengan sabar menunggu putrinya memeluknya kembali. Meskipun Reyhan masih sulit akan menerima kenyataan, dengan dukungan Miran Reyhan sadar bahwa dia tidak bisa jauh dari keluarganya. Cihan dan Sultan bekerja sama melawan Azize. Cihan akan menyelidiki keberadaan Aslan Bey lain yang menjadi satu-satunya kunci kebenaran di masa lalu. Reyhan memimpikan sebuah kehidupan damai tanpa kebohongan dan balas dendam. Dia meminta Miran membuat keputusan untuk masa depan mereka. Miran yang telah menjalani kebohongan dalam hidupnya mengambil langkah besar untuk kebebasannya. Di hadapan Azize, Miran mengatakan bahwa dia akan berhenti balas dendam. Reyhan berdamai dengan keadaan dan memberitahu Hazar bahwa Miran menyerah dalam balas dendam. Hazar sangat bahagia mendengar kabar baik yang selama ini dia tunggu-tunggu. Selain itu Firat dan keluarga Sadolu turut bahagia atas berakhirnya balas dendam. Di sisi lain Elif sedih mendengar kabar itu. Sebab Elif harus kehilangan Azat dan mengakhiri hubungannya. Elif putus asa karena tidak bisa menggapai cinta Azat. Dia menyerah dan mencoba melakukan tindakan bunuh diri menggunakan gaun pengantin. Sekarang Azize kehilangan Miran yang merupakan harapan Azize satu-satunya. Dia membuat permainan baru dan akan memasukkan Miran dalam rencana balas dendamnya. Azize pergi ke rumah Sadolu untuk balas dendam dengan tangannya sendiri. Pada saat situasi menegangkan Handan akan melahirkan. Dengan mengancam membunuh Azat, Azize melarang keluarga Sadolu untuk pergi sampai dia menyelesaikan balas dendamnya pada Hazar dan Nasu. Tetapi kabar buruk tak terduga mengubah rencana balas dendam Azize. Polisi memberi informasi tentang bunuh diri yang dilakukan oleh Elif. Selepas kematian Elif, dua keluarga sangat berduka. Handan yang kembali dari rumah sakit membawa Sadolu kecil ke mansion dengan kegembiraan. Sedangkan Azat terluka dan menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Elif.
Aslan Bey, putra sultan yang diketahui telah meninggal selama bertahun-tahun, muncul di tengah peperangan dua keluarga. Dia belajar segala sesuatu tentang masa lalu dan kembali ke tanah kelahiran untuk memenangkan keadilan. Miran tidak ingin lagi menjadi tangan Azize untuk balas dendamnya. Dia memutuskan untuk meninggalkan Midyat bersama Reyyan dan membangun kehidupan baru yang jauh dari hal buruk. Keputusan Miran dan Reyyan diterima oleh keluarga Sadolu. Sementara itu Azize sangat berduka setelah kematian Elif. Azize telah mengatur rencana baru yang berbeda untuk dua keluarga. Azize tidak ingin kehilangan lebih dari keluarganya setelah kematian Elif. Dia mengirim jauh keluarganya untuk melindungi mereka. Kali ini Azize bersumpah akan mengakhiri balas dendam dengan menggunakan Miran sekali lagi. Azize mengumpulkan Miran, Azad dan Reyyan di tepi sungai. Azize ingin membalaskan dendam kematian Elif dengan tangan Miran. Miran mengetahui rencana Azize lewat cermin. Azize menodongkan senjata pada Miran dan Mahmud menodongkan senjata kepada Azad. Miran menembak Azad lebih dulu untuk menyelamatkan Azad dari kematian. Aslan menyelamatkan Azad dan membalut lukanya. Aslan yang selama ini ikut andil dalam perang besar dua keluarga adalah orang misterius yang telah mengirim catatan demi catatan. Kedatangan Aslan untuk menghentikan balas dendam Azize. Tetapi di sisi lain, Aslan telah menyimpan cinta kepada Reyyan. Permusuhan antara dua keluarga meningkat setelah penembakan Azad. Aslan tiba-tiba muncul mengakui kesalahan atas penembakan Azad yang membuat Azize mengalami kepanikan yang hebat. Di sisi lain, rencana Azize mengirim jauh keluarganya gagal. Dia kebingungan atas rencana yang telah dia atur saat keluarganya kembali ke mansion. Sultan akhirnya bertemu dengan sang putra. Aslan adalah orang yang telah menyelamatkan Sultan saat Azize mengurungnya di rumah sakit jiwa. Reyyan yang melihat pelaku penembakan Azad dibingungkan oleh keadaan. Dia tidak bisa memahami Miran yang melakukan hal seperti itu saat mereka akan pergi untuk memulai kehidupan baru. Tidak butuh waktu lama bagi Reyyan untuk mempercayai Miran setelah Miran memberitahu kebenaran bahwa Azize telah menjebak mereka. Betapa takutnya Reyyan setelah mendengar bahwa Azize mengarahkan senjata pada suaminya. Miran menyelinap masuk ke mansion Sadolu untuk memberitahu kebenaran kepada Azad atas insiden penembakan yang menimpa mereka. Tetapi Miran harus terjebak di antara kemarahan keluarga Sadolu. Nasu mendengar percakapan Miran dan Reyyan bahwa pelaku penembak Azad adalah Miran. Reyyan menyelamatkan hidup pria yang dia cintai dengan berpura-pura membenci Miran. Sekarang keluarga Sadolu menentang cinta Miran dan Reyyan. Bahkan Hazar sepakat bahwa pernikahan ini harus segera diakhiri. Miran bertanya-tanya siapa Aslan sehingga dia menyelidiki Aslan ke rumahnya. Miran sangat marah saat Aslan memiliki foto Reyyan di ruangan Aslan. Sementara Aslan berusaha mencegah Miran menyelidiki lemari bukunya sebab ada ruang rahasia yang terdapat banyak foto Reyyan. Miran dan Reyyan tidak ingin bercerai. Reyyan akan mencoba meminta bantuan kepada Hazar dan memberitahu kebenaran. Tetapi Miran putus asa, pasalnya Miran sudah kehilangan kepercayaan Hazar. Di sisi lain, Mahfuz yang merupakan ayah kandung Reyyan memantau putrinya dari kejauhan. Dia merasa bersalah karena telah memposisikan putrinya dalam kehidupan balas dendam. Hazar menangkap Reyyan dan Miran di rumah Sukran. Dia tidak bisa mengendalikan amarahnya sehingga menarik pelatuknya. Reyyan memahami keseriusan Hazar meski Hazar tidak berniat menyakiti Miran. Reyyan berusaha membuat ayahnya mempercayai Miran tapi semuanya terlambat. Nasu telah mempersiapkan dokumen perceraian untuk Reyyan. Mau tidak mau Reyyan harus menandatangani surat cerai itu. Keajaiban dan harapan datang setelah keputusasaan Reyyan. Pasalnya Azize datang ke mansion Sadolu untuk menawarkan perdamaian. Azize mengirim amplop berisi foto keluarga Sadolu atas nama Aslan. Ketika Aslan datang untuk makan malam, keluarga Sadolu menginterogasi atas foto-foto tersebut. Aslan selamat dari kecurigaan keluarga Sadolu dengan menceritakan kisah palsu.
Aslan merencanakan langkah selanjutnya setelah mengetahui bahwa Azize telah menawarkan perdamaian kepada keluarga Sadolu. Di alun-alun dua keluarga berkumpul untuk perdamaian. Aslan membuat para warga berbicara sehingga Nasu menarik kata-katanya untuk tidak berdamai dengan keluarga Aslan Bey. Balas dendam akan terus berlanjut. Virat tidak tahan atas permusuhan ini sehingga Virat mencoba menyatukan Miran dan Reyhan pergi jauh dari Midyat untuk mencapai kebahagiaannya. Tetapi rencana Virat digagalkan oleh keluarga Sadolu. Sultan menemukan surat Dilsah yang disimpan oleh Zehra di dalam boneka milik Gul. Betapa terkejutnya Sultan mengetahui fakta bahwa Miran adalah putra Hazar. Sekarang Sultan mengerti jika Azize mencoba mengadu domba antara anak dan ayah untuk saling membunuh. Sultan akan memberikan surat itu kepada Miran melalui Aslan. Sultan ingin segera mencapai kemenangan untuk mengakhiri perang besar ini. Di hari pengadilan perceraian, Reyhan mengambil langkah mengejutkan untuk Miran dan Hazar. Reyhan tidak ingin bercerai sehingga berbohong kepada Hazar bahwa dia sedang hamil. Mengetahui putrinya hamil, Hazar membuat keputusan untuk menyembunyikan batal cerai ini dari keluarganya. Tidak dipungkiri Miran sangat bahagia karena perceraian mereka batal. Miran memberi kejutan untuk Reyhan. Dia membawa Mafi kembali setelah Nasu memisahkan Reyhan dari kudanya. Aslan datang ke pondok untuk menyerahkan surat bukti bahwa Miran adalah putra Hazar. Tetapi Aslan berubah pikiran setelah melihat Miran dan Reyhan sedang bersama. Aslan patah hati sehingga membakar surat yang merupakan satu-satunya bukti kuat untuk mengakhiri perang. Sultan yang sudah bersiap meraih kemenangan mempertanyakan apakah putranya memberikan surat itu kepada Miran. Sultan dan Mahfuz benar-benar tidak mengerti atas tindakan Aslan yang membakar bukti satu-satunya untuk kemenangan mereka. Perpisahan Miran dan Reyhan membawa mereka dengan kerinduan tingkat tinggi. Tetapi kecemburuan Miran menciptakan kekacauan ketika dia menemukan korek api yang sengaja ditinggalkan Aslan di rumah dekat mansion yang sengaja Miran beli. Rencana Azize mengirim Aslan selalu gagal. Dia terkejut dengan fakta bahwa Aslan jatuh cinta pada Reyhan setelah melihat banyak foto Reyhan di ruang rahasia. Hazar berpikir jika Reyhan sedang hamil, dia memutuskan untuk membawa putrinya ke desa Zehra untuk menjauhkan Reyhan dan bayinya dari segala peristiwa buruk di mansion. Miran mencari cara untuk mencegah kepergian Reyhan setelah mendengar keputusan Hazar. Miran membawa Zehra kembali ke Midyat sebelum Reyhan pergi. Zehra yang mendengar bahwa Miran dan Reyhan bercerai bersumpah akan menyatukan mereka kembali. Saat akan mengungkap kebenaran, Zehra kehilangan surat Dilsah yang dia simpan di boneka Gul. Zehra tidak percaya saat Nasu mengatakan bahwa Hazar adalah pelaku pembunuh Mehmet Aslan Bey. Ketika Nasu meyakinkan Zehra bahwa Hazar adalah pembunuh, Zehra mengatakan kepada Nasu bahwa Miran adalah putra Hazar.